Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat jelang akhir pekan ya di hari Jumat ini. Nah, ini kegiatan aku di sore hari. Mohon maaf ya kalau pemandangan di teras aku tuh berantakan, karena ini tuh aku gak nyangka suami aku pulang cepet, terus ngajakin keluar buat beli lauk gitu. Jadi udah deh aku buru-buru gitu ya, tadi habis mandi langsung deh gak pakai beresin di teras, tapi nanti aku beresin karena tadi ada keset yang udah aku cuci, terus aku jemur tapi belum sepenuhnya kering, jadinya aku tangkringin aja di teras karena tadi tumbenan hari ini gak hujan gitu. Nah, ini pemandangan di jalannya. Ini tuh sekitaran jam setengah 5-an deh kalau nggak salah, karena sekarang tuh suami aku biasanya kan pulangnya jam 7-an gitu ya, jadi tuh pulang jam 4 aja tuh udah yang menurut aku udah gasik. Nah, ini kita udah sampai di tempat kayak Lamongan gitu teman-teman. Di sini beli ayam goreng aja gitulah ya. Beli lauk karena si mang sayurnya 2 hari ini gak ngider, jadinya ya udahlah beli lauk jadi aja. Terus di seberangnya itu ada Indomaret. Berhubung fresh care aku habis minyak angin, jadinya aku juga sekalian beli fresh care. Ini tuh tadi ada kembalian beli lauk, jadinya sekalian buat beli fresh care atau minyak angin. Terus di sini sambil nyari, aku tuh kelupaan ya, harusnya tuh yang aku ambil tuh sabun cuci piring, kenapa yang aku ambil malah sabun cuci baju gitu, nggak tahu ya, rada-rada ngeheng kali. Oleng ini. Nah, malah akhirnya tuh aku ambilnya sabun cuci baju, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, karena sabun cuci piringnya juga masih ada dikit gitu, jadinya kayak beberapa hari lagi juga bisa kali ya. Masih bisa untuk stokan beberapa hari. Nah, ini malah ambilnya tuh kok sabun cuci baju. Oke, di Indomaret cuma beli itu aja. Terus ini suami tuh ngajakin nyuci mobil gitu ya. Jadinya tuh nunggu di sini agak lumayan lama. Jadi ya udahlah ya. Nanti tuh kita pulang jam setengah 7-an gitu. Padahal udah lumayan lapar nih. Nah, ini kita udah sampai rumah, jadi kita beli ayam gorengnya aja karena nasinya ada di rumah. Terus suami tuh bawa pete ya, jadi kemarin ada yang, bukan kemarin sih, waktu itu ada yang komen, Mbak Dama gak suka pete jengkol apa, aku gak pernah makan pete jengkol. Jadi aku suka ya, tapi jarang beli teman-teman. Berhubung kan di sini masih berdua, kalau jengkol kadang suka beli kalau emang sayur bawa ya, tapi kalau pete tuh jarang. Kadang dikasih ibu mertua, karena si bapak mertua aku tuh suka pete. Terus kadang panenan eyang aku juga ada. Tapi berhubung aku tuh kalau makan pete biasanya tuh punggungnya sakit, jadinya aku tuh jarang makan pete. Tapi kalau makan jengkol tuh nggak sakit, biasa aja gitu, nggak tahu kenapa. Oke, setelah makan, jadi teman-teman ini aku mau cuci perabotan yang kotor, dan ini saatnya juga aku cuci rak peniris piring itu ya, udah kotor banget dari kemarin-kemarin tuh udah aku niatin tapi belum sempet aku cuci ya. Ya Allah, Masya Allah, kadang-kadang tuh suka lupa. Jadi tuh kalau inget tuh harus segera dilakukan biar nggak lupa gitu ya. Karena tuh kalau hal-hal kayak gini, kalau nggak disempetin bener-bener bakal ketunda-tunda mulu. Nah, ini juga alasan aku kenapa aku memilih rak piring dari bahan plastik, karena kalau yang dari bahan besi atau kawat tuh ya nyucinya itu loh ribet, karena kan kalau rak peniris piring itu kan apa ya, bolong-bolong kecil gitu ya, susah dijangkau. Udah pakai sikat gigi, udah pakai sabut kawat, pokoknya effort banget lah ngerjainnya. Terus juga kenapa pilih yang plastik, karena biar enteng gitu kalau dicuci. Nah, tuh udah kotor banget ya, Masya Allah. Kok bisa gitu? Ya udah sekalian aku gercepin, karena ini kalau nggak digarap sekarang tuh bakalan ketunda-tunda mulu, nanti malah tambah jorok gitu ya teman-teman. Nah, mohon maaf ya teman-teman kalau ada sekelibat rambut aku kelihatan, karena di sini tuh sumuk gerah, hari ini nggak turun hujan. Terus aku udah ganti yang daster aja gitu ya, mau hijaban lagi tuh kayak yang udah mau tidur gitu. Jadi ini aku sikat-sikat pakai sabut kawat, terus juga pakai sabun colek sama sabun cuci piring. Ini tuh harusnya rutin dikerjain ya. Sebenarnya kalau untuk tatakannya tuh gampang dicucinya, tapi kalau yang untuk peniris piringnya itu loh yang bolong-bolong gitu kan susah ngejangkau, jadinya butuh effort lebih.
Menuju penghujung bulan November, akhir bulan ya. Gimana semangatnya teman-teman semua di sana? Banyak sekali sharing yang masuk kalau penghujung bulan, penghujung tahun itu banyak sekali yang over budget karena banyak pengeluaran tidak terduga. Nah, ini juga bisa menjadi remember buat kita ya, atau pengingat supaya kita bisa lebih waspada pada bulan-bulan berikutnya atau dalam mengatur keuangan ke depannya, karena yang namanya pengeluaran tak terduga atau pengeluaran darurat itu sifatnya nggak tahu kapan, pokoknya ya tiba-tiba aja gitu ya, nggak bisa diprediksi. Terus juga besarannya pun kita nggak tahu karena yang namanya pengeluaran tak terduga gitu ya, dari jenis mana juga atau kategori mana pengeluaran tak terduga itu datang menghinggapi kita juga nggak tahu. Jadinya tuh di sini butuh persiapan lebih. Nah, makin kesini makin sadar betapa pentingnya mengelola keuangan ya teman-teman. Meskipun kalau aku sendiri di sini kan pemasukan atau penghasilannya masih kecil, tapi justru itu yang bikin aku untuk selalu ingat bahwa yang namanya keuangan itu harus diatur dengan sedemikian rupa. Soalnya kalau nggak diatur udah pasti kurang gitu ya. Kalau udah kurang siapa yang bakal nombokin gitu? Mau minta tolong ke siapa juga hari gini ya. Kayaknya nggak ada yang bakal bisa nolongin deh. Makanya di sini tuh aku berusaha untuk bukan semata-mata menghemat kayak penghasilan kecil itu harus hemat terus ya Mbak Dama. Ya nggak gitu juga ya, upaya penghematan di sini kan memang ada tujuannya. Lagi pula, hidup hemat yang aku maksudkan itu adalah hidup cukup, jadi bukan hidup kurang ya. Menghemat adalah mengeluarkan keuangan yang kita punya dengan sebijak mungkin, sebagaimana mestinya kita memiliki kebutuhan pokok. Jadi di sini adalah gaya hidup hemat itu kita meminimalisir untuk tidak mengeluarkan uang pada pos budget yang sebenarnya kurang esensial atau bukan kebutuhan pokok. Jadi kayak belanja-belanja impulsif, terus juga pengeluaran-pengeluaran yang kurang-kurang penting gitu ya. Jadi bisa dikurangi dan alokasi budgetnya bisa diarahkan atau diganti ke dalam budget tabungan dana darurat. Karena di sini baru sadar juga kan kalau misalnya nih pengeluarannya lagi banyak, betapa pentingnya alokasi dana darurat tersebut, karena dari tabungan dana darurat lah yang bisa menolong kita ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan dana ya. Karena kalau minta tolong ke orang lain kan belum tentu juga kan dikasih tolong gitu. Jadinya memang harus mengandalkan diri sendiri. Jadi sampai di sini kita pasti paham ya teman-teman betapa pentingnya tabungan tersebut. Apalagi kalau tiba-tiba dana yang dibutuhkan itu lumayan besar, jadinya tuh Masya Allah gitu ya. Gak mungkin juga kan pakai budget anggaran lainnya, jadi nanti kemakan deh. Misalnya nih untuk tagihan ini atau untuk kebutuhan ini malah kepake buat nalangin pengeluaran darurat saat itu. Makanya kan di sini bukan semata-mata kayak kok hidup hemat mulu sih, penghasilan kecil kok harus hidup hemat mulu. Ya mau penghasilan kecil mau penghasilan besar, kalau memang niatnya untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya ya memang harus berhemat. Tapi takaran hemat antara individu satu dan individu lain itu pasti berbeda-beda. Seberapa nominal yang harus dihemat tentu saja berbeda-beda. Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, misalnya seseorang bertanya, Mbak Dama aku pengen deh beli sesuatu ini atau barang ini, penghasilan aku sama kayak Mbak Dama, terus gimana caranya nabungnya, berapa lama, terus kok bisa tercapai gitu ya. Nah ini perlu diingat ya juga ya teman-teman, bahwa meskipun kita kadang penghasilannya ada yang sama, tapi kondisi orang tentu saja berbeda-beda. Kayak misalnya aku di sini masih berdua sama suami, terus juga aku juga ada tagihan KPR rumah, tapi memang KPR di sini yang aku punya adalah KPR bersubsidi, yang mana nominalnya masih tagihannya itu kecil gitu ya, termasuknya nggak terlalu besar. Terus juga aku tinggal di lingkungan perkotaan kecil gitu ya, jadi beda juga dengan kondisinya di kota besar. Jadi dari hal-hal tersebut aja tuh udah beda. Terus juga selera pengaturan keuangan juga berbeda. Di sini juga aku ada penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan yang musiman, yang biasanya aku panen dalam setahun sekali, yang mana dari penghasilan tersebut bisa menambah tabungan untuk
dengan nominal yang lebih besar ya, bisa sampai 5 sampai 10 kali lipat daripada tabungan yang biasa aku tabungkan sebulan sekali. Jadi dari situ saja tuh kondisinya tetap berbeda-beda. Mungkin juga teman-teman ada yang penghasilannya lebih dari aku. Nah, maka dari itu mungkin sistem menabungnya jauh lebih gampang untuk menyisihkan seberapa besar prosentasenya. Kayak misalnya nih dirasa tabungan aku di awal 10% itu terlalu kecil, teman-teman bisa menambah tabungan tersebut. Atau mungkin teman-teman yang sekarang masih ada tanggungan beberapa tagihan, pengen menyelesaikan tanggungan tersebut sampai lunas, aku saranin untuk prioritaskan lunas dulu. Jadi nanti setelah tanggungannya lunas, untuk proses step berikutnya menabungnya itu lebih asik, lebih gampang, karena keuangan kita udah jauh lebih lega. Jadi untuk anggaran prosentasenya sebagian dari budget kita udah bisa dianggarin dengan lebih besar. Karena sebenarnya ya teman-teman, tabungan itu adalah tugas kedua kita kalau kita masih memiliki tagihan. Nah, di sini juga aku masih memiliki tagihan atau kredit berupa KPR rumah, tapi alhamdulillahnya masih bisa ke backup gitu ya. Jadi masih ada anggaran yang disisihkan sebagai tabungan wajib meskipun prosentasenya itu kecil, hanya 10% dari penghasilan. Kayaknya teman-teman pada bosen gak sih dengerin aku sharing tentang keuangan rumah tangga mulu, atau mungkin ada yang malah lebih bersemangat? Karena kadang-kadang juga aku suka up and down gitu loh semangatnya teman-teman. Makanya kalau teman-teman merespon, berinteraksi, terus juga menambahkan pengalamannya, sharing-sharing di kolom komentar, itu aku seneng banget, karena dari pengalaman teman-teman juga bisa aku ambil pelajarannya supaya bisa aku terapkan pada kehidupan rumah tangga aku, pada keuangan rumah tangga yang aku punya. Gak berasa juga sebentar lagi udah di penghujung tahun, sebentar lagi masuk bulan Desember, yang mana bulan tersebut adalah bulan terakhir pada setiap tahunnya, dan sebentar lagi insya Allah ada pergantian tahun. Pergantian tahun adalah waktu yang pas untuk kita membuat resolusi untuk diri sendiri, dimana biasanya seorang ibu rumah tangga tuh nulis keinginan-keinginan yang ingin diwujudkan pada tahun baru kelak. Bukan kelak sih, besok ya. Jadi misalnya nih ada yang pengen targetnya apa aja nih di tahun 2025. Pasti kita semangat ya, karena biasanya awal tahun tuh pondasi awal nih untuk bisa mengatur semangat dan mood untuk lebih disiplin dalam segala sesuatu yang kita jalani setiap harinya. Ibarat kata tuh awal bulan, awal tahun adalah pendongkrak energi kita ya. Di sini pun aku pengen kita bersemangat bareng-bareng teman-teman. Aku di sini semangat, teman-teman juga begitu ya. Terutama untuk rencana-rencana dan progres baiknya dalam kehidupan rumah tangga, dalam pengaturan keuangannya. Aku pun di sini masih dan terus bercita-cita untuk tetap dan terus harapannya sih pengen keuangannya lebih baik. Jadi semakin tertata, semakin stabil, dan juga semakin baik lagi. Jadi surplus gitu ya. Jadi pengalaman di tahun 2024 ini akan aku bawa sebagai reminder ya untuk diri aku di 2025 nantinya. Semoga sih keuangan kita semua bisa semakin settle ya teman-teman. Terus kita semakin sadar dalam mengelola keuangan kita untuk bisa membedakan mana-mana saja pos budget yang lebih penting untuk diprioritaskan, dan mana-mana saja pos budget yang sebenarnya perlu kita skip gitu atau kita hilangkan, karena dananya atau anggarannya lumayan nih kalau dialokasikan ke dalam pos budget yang lebih penting. Aku doakan juga semoga harapan dan cita-cita teman-teman di sana yang ingin diraih pada tahun 2025 nanti bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan lebih cepat ya. Aku pun seperti itu, yang namanya manusia tetap aja punya harapan, wishlist, hidup yang lebih baik, kehidupan yang lebih settle gitu ya teman-teman. Pokoknya kita di sini semangat bareng-bareng deh, apapun nanti tantangan ekonominya di tahun 2025 nanti, mudah-mudahan kita tetap saling bersemangat, saling menyemangati supaya kita nggak kendor gitu ya semangatnya, supaya kita tuh nggak nyerah dan juga nggak mengeluh.
aku juga nantikan saran juga, masukan, dan pengalaman dari teman-teman di kolom komentar supaya kita tetap bisa berbagi pengalaman dan ilmunya agar bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas segala doa baik dan supportnya selama ini. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.